Allah itu bersifat wujud, ada. Bukti adanya Allah itulah ciptaannya. Tapi kan tidak kelihatan Gusti Allah itu, artinya tidak ada. Apakah setiap sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan penglihatan biasa dibilang tidak ada? Tentu saja. Bukankah setiap ada itu utamanya terlihat? Nabi sallu alaihi salatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Kembali atau akhirat. Syekh Siti Jenar melirik ke arah Kepu Kenongo. Bukankah ada orang yang tidak terlalu tertarik pada urusan lahiriah saja, namun mereka menginginkan kesempurnaan hidup dan masuk ke dalam tahap akrab Sang Pencipta? Kerut Kepu Kenongo, tatapannya mendarat pada wajah Syekh Siti Jenar yang bercahaya. Itulah yang jumlahnya sangat sedikit ke Ageng Pengging. Lalu Syekh Siti Jenar memberi isyarat dengan jari jemari tangannya. Kecenderungan orang melakukan pendekatan pada Allah karena mengharapkan sesuatu, atau orang tadi dalam keadaan susah. Ketika mereka merasa senang dan bahagia, lupalah kepadanya. Mengapa, Syekh? Karena tujuan pendekatan mereka untuk meraih dan memohon kebaikan lahiriah saja, terang Syekh Siti Jenar. Ketika merasa sudah terkabul keinginannya, kemudian melupakan Allah. Bukankah tidak semua orang seperti itu, Syekh? Tanya Kepu Kenongo. Tidak, hanya hitungannya lebih banyak. Syekh Siti Jenar melipat jari jemarinya. Sangat sedikit orang yang punya kecenderungan untuk mengikat keakraban dengan Sang Pencipta. Padahal tahap terkabulnya permohonan mereka bukan karena akrab, tapi dalam upaya mendekat dan kemahamurahannya saja. Jika seandainya mereka sudah merasa akrab dan berada dalam keakraban, tidak mungkin melepas ikatan semudah itu, urainya. Jika sudah akrab, saya kira tidak mungkin orang untuk menjauh. Karena untuk mengakrabi, perlu upaya pendekatan yang memerlukan waktu tidak sebentar. Kepu Kenongo mengangguk-anggukan kepala. Ya, maka tahap akrab dengan Allah itulah ketika orang dalam keadaan ma'rifat. Ketika kita tidak saling memiliki lagi garis pemisah untuk saling bertemu, kapanpun, dimanapun. Tidak ada lagi sekat-sekat dan ruang kosong sebagai jeda untuk mengakrabinya. Syekh Siti Jenar menghela nafas dalam-dalam. Ya, benar, Syekh. Kepu Kenongo berkali-kali mengangguk-anggukkan kepalanya. Nah, pada tahap akrab itulah, kita meminta apapun tidak mungkin tertolak. Mana ada keakraban tanpa adanya ketertarikan kasih sayang? Syekh Siti Jenar perlahan melangkah lagi. Tentu, Syekh, saya sangat paham. Kepu Kenongo terkagum-kagum dengan uraian Syekh Siti Jenar. Keakraban dengan Allah tidak mudah. Namun ketika kita sudah berada dalam lingkarannya, tidak mudah pula untuk melepas. Syekh Siti Jenar berdiri mematung di bawah pohon kenanga. Benar, meski saya pun dengan susah payah mendekat untuk mengakrabinya, belum juga sampai. Karena upaya saya bukan hanya untuk mendekat dan mengajukan berbagai permohonan, namun ingin mengakrabinya, ujar Kepu Kenongo. Jika dalam keadaan sangat akrab, bukankah tidak memohon pun akan diberinya? Ujar Syekh Siti Jenar. Berjuanglah dan bergeraklah ke arah sana. Jika sudah tercapai, keinginan lahiriah pun secara perlahan tidak lagi menjadi persoalan yang sangat istimewa. Itu semua dirasakan hanyalah sebagai pelengkap lahiriah saja, sebagai syarat hidup. Benar, Syekh. Kepu Kenongo kembali mengiringi langkah Syekh Siti Jenar. Padahal tidak hanya Raden Patah yang memiliki darah biru dan sekarang menjadi penguasa Demak Bintoro. Saya pun masih keturunan Mojopahit. Namun saya tidak punya hasrat sedikit pun untuk menjadi penguasa. Tujuan saya bukan itu, tetapi seperti Syekh terangkan tadi, keinginan lahiriah itulah yang memenjarakan kita menuju marifat. Ruang kosong antar jarak, jeda pemisah, yang merintangi keakraban kita dengan Sang Pencipta. Terang Syekh Siti Jenar. Perintang tadi berupa semua keinginan lahiriah.
yang diistimewakan oleh nafsu keduniawian, karena ingin berkuasa, ingin kekayaan, dan banyak keinginan. Itu semua yang dinomorsatukan. Lahirnya keserakahan. Jika itu yang masuk ke dalam jiwa dan pikiran, hati ini akan terasa gelap, ujar Kepu Kenongo. Mana mungkin menuju akrab, untuk mendekat pun kita harus mencari cahaya, jika tidak tentu membabi buta. Nah, itulah penggoda manusia untuk meraih keakraban dengan Allah. Jernihkan hati, tenangkan jiwa, damaikan gejolak nafsu, merupakan upaya untuk membuka jalan keakraban, tambah Syekh Siti Jenar. Manusia terkadang sangat sulit menyusuri jalan yang penuh dengan godaan tadi, karena dalam dirinya memiliki nafsu yang sangat sulit untuk dikendalikan. Itulah upaya perjuangan menuju keriduannya, menuju akrab dengan Allah. Terkadang manusia hanya sebatas berucap di bibir bahwa dirinya telah akrab, tetapi dalam kenyataannya tidak. Lalu mengakui bahwa saya telah ma'rifat. Sebenarnya, ma'rifat bukan sebuah pengakuan, tetapi realitas dalam tahapan akrab. Terbelenggulah dengan ikatan kata-kata. Ya, Kepu Kenongo menghentikan langkahnya seiring dengan Syekh Siti Jenar. Adakah perbedaan antara ma'rifat dengan akrab? Atau memang sama, ma'rifat adalah akrab, sedangkan akrab adalah ma'rifat? Tanyanya kemudian. Orang yang sudah ma'rifat tentu akrab. Orang yang sudah akrab tentu sudah ma'rifat, terang Syekh Siti Jenar. Jubahnya yang berwarna hitam berlapis kain merah, tersibak angin pegunungan. Ma'rifat itu sendiri, kerut Kepu Kenongo. Tahu mengetahui, berhenti sejenak, namun tidak cukup itu. Tentu saja harus diurai dengan maksud dan makna yang terarah. Mengetahui tentang apa? Tahu tentang apa? Tentu saja tentang dirinya dan Tuhannya. Bukankah terkait dengan makna akrab? Sehingga ada istilah kalau ingin mengenal Gustimu, Allahmu, maka harus mengenal dirimu sendiri. Lanjut Syekh Siti Jenar. Saya pernah mendengar Syekh. Kepu Kenongo merenung. Bukankah Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher dan lehernya? Bola mata putih dengan hitamnya? Tentu. Syekh Siti Jenar melirik ke samping. Namun itu sifatnya umum, tidak masuk ke dalam makna akrab. Bahkan ma'rifat juga mungkin tidak. Bukankah untuk menuju ma'rifat pun tidak mudah, Syekh? Tetapi ada tahapannya, yaitu syariat, hakikat, thariqat, dan akhirnya ma'rifat, ujar Kepu Kenongo. Harusnya demikian. Syekh Siti Jenar memutar lehernya seiring dengan tatapan matanya tertuju ke puncak pegunungan. Bukan berarti orang harus memahami tahapan tadi, karena tanpa memahami tahapan tadi pun, orang bisa berada dalam tingkat ma'rifat, disadari atau di luar kesadarannya. Sebab tidak semua orang wajib tahu tentang sebuah istilah. Yang penting adalah sebuah pencapaian, lantas bisa merasakannya. Bukankah istilah tadi hanya ada dalam agama Islam yang dianut Syekh sendiri, tambah Kepu Kenongo. Sedangkan dalam agama yang saya pahami, tentu saja punya nama yang berbeda. Benar, timpal Syekh Siti Jenar. Namun tetap bermaksud sama, hanya sebutannya saja yang berbeda, sehingga saya tadi mengurai seperti itu. Ya, Kepu Kenongo menganggukkan kepala. Ki, saya sudah berhasil mengumpulkan orang-orang untuk dijadikan pengikut kita, ujar Loro Kempol menjatuhkan pantatnya di atas kursi rotan. Saya juga sama, Ki, timpal Kepu Kenongo. Mau kita apakan mereka, Ki? Menurut kalian? Kepu Kenongo balik bertanya. Ki, bukankah Andika masih keturunan dari raja-raja yang ada di tanah Jawa? Loro Kempol menatap wajah Kepu Kenongo. Siapa turunan raja? Raja perampok yang Andika maksud? Kepu Kenongo tersenyum. Kenapa Andika pun berbicara seperti itu, Kempol? Maksud saya, tidak lain mengumpulkan banyak pengikut tidak untuk dijadikan perampok, tapi mereka kita jadikan prajurit yang tangguh, terang Loro Kempol. Jadikan prajurit? Memang Andika mau mengadakan pemberontakan pada raja siapa?
Memang Andika mau mengadakan pemberontakan pada Raja Demak yang sah, tatap Kebo Benowo. Benar rajanya Andika Ki. Loro Kempol menganggukkan kepala. Saya jadi patih, sedangkan Lego Benongo sebagai senopati. Joyodento kita angkat sebagai panglima, terangnya. Andika ini tidakkah sedang bermimpi di siang bolong Kempol? Kebo Benowo terkekeh. Mengapa bertanya seperti itu, Ki? Loro Kempol mengurutkan dahinya. Bukankah Andika layak menjadi seorang raja? Kita sudah banyak pengikut. Kita punya kesaktian dan uang. Yang belum kita miliki adalah kekuasaan dan wilayah. Karena saat ini sedang dikuasai Demak. Tidak ada salahnya jika Raden Patah kita taklukkan. Berada dalam perintah kita, urainya. Kempol, Andika jangan berpikir terlampau jauh. Kebo Benowo bangkit dari duduknya. Kenapa Aki selalu berbicara seperti itu? Tidakkah Aki yakin pada kekuatan kita? Bukankah banyak pengikut bisa menciptakan uang dan ilmu yang tinggi? Loro Kempol meninggi. Bukan demikian maksud saya, Kempol. Kebo Benowo diam sejenak. Meski kita punya banyak pengikut, menciptakan uang dan emas, serta ilmu yang tinggi, tentu saja semuanya tidak sebanding dengan kekuatan penguasa Demak, Raden Patah. Selain itu, mereka memiliki para wali yang selalu mendampingi dan memakmurkan Masjid Demak. Mereka semua memiliki ilmu yang cukup tinggi. Kita tidak ada apa-apanya dibanding mereka, urainya. Benar juga ya, Ki? Loro Kempol mengurutkan dahinya. Namun untuk menghadapi para wali, bukankah kita punya guru yang hebat, Syekh Siti Jenar? Beliau bisa menghadapi para wali. Andika jangan berpikir seperti itu, Kempol. Kebo Benowo bangkit dari duduknya. Karena Syekh Siti Jenar bukan orang yang gila kekuasaan. Mana mungkin dia mau melakukan pemberontakan dan meraih kekuasaan. Syekh Siti Jenar adalah orang yang sangat bersahaja, tidak tertarik pada urusan duniawi, apalagi kedudukan dan kekuasaan. Beliau adalah ulama yang telah menyatu dengan Sang Pencipta. Mustahil tertarik dengan hal-hal yang berbau lahiriah. Karena menurut beliau, kesenangan lahiriah hanyalah sekejap. Yang paling nikmat adalah ketika beliau berada dalam tahap manunggaling kawula Gusti. Bukan begitu. Tentu berbeda dengan kecenderungan kita, terangnya. Baru terpikirkan, Ki. Loro Kempol membetulkan duduknya. Namun Aki sendiri, apakah punya keinginan untuk meraih kekuasaan dan menikmati kesenangan dunia? Tentu saja, karena saya orang biasa dan seperti halnya orang lain, punya ambisi. Sebab saya bukanlah Syekh Siti Jenar, ujar Kebo Benowo. Namun seandainya kita memiliki keinginan seperti Andika jelaskan tadi, tentunya harus dengan cara lain. Cara lain? Loro Kempol meletakkan telunjuk di keningnya. Ya, karena jika ingin memberontak, kita harus mengukur kekuatan pasukan kita. Lalu bandingkan dengan kekuatan Demak. Pikirkan pula tentang logistik selama kita berperang. Selain itu, kedikdayaan kita sudah sejauh mana? Mungkinkah bisa mengalahkan para wali yang berilmu tinggi? Ujar Kebo Benowo. Benar juga, Ki. Loro Kempol mengangguk-anggukkan kepala. Itulah yang mesti kita pertimbangkan sebelum bertindak, timpalnya. Kita haruslah berpikir matang jika tidak ingin mati sia-sia, seperti halnya aneh-aneh menyambar api. Jika demikian harus bagaimana caranya, Ki? Loro Kempol menatap Kebo Benowo, seraya dahinya mengkerut. Itulah yang mesti kita pikirkan. Kebo Benowo memijit dahinya. Keadaan hening sejenak. Pikiran mereka menerawang ke alam kejadian yang akan datang. Bagaimana cara mereka olah dan cerna demi tercapainya ambisi kekuasaan. Lantas ketika Syekh melayang, apa yang terjadi? Tanya Kebo Genongo. Saya bisa melayang karena bisa mengatur berat tubuh. Syekh Siti Jenar menatap langit. Lihatlah di sana, Ki Ageng. Mengapa burung itu bisa berterbangan, lalu saling kejar di ketinggian yang tidak bisa kita jangkau karena keterbatasan? Tapi kenapa Syekh sendiri bisa meloncati keterbatasan tadi? Sebenarnya bukan saya bisa meloncati keterbatasan, namun kita bisa mengatur batas.
menjauh dan mendekatkan, terang Syekh Siti Jenar. Maksud Syekh, kerut Kepo Kenongo, samakah dengan yang saya dengar tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad? Ya, namun berbeda. Maksudnya, jika Rasulullah Isra Mi'raj dengan kehendak dan kekuasaan Allah, sedangkan saya tidak, ujar Syekh Siti Jenar. Saya kurang paham, Syekh. Kepo Kenongo memijit keningnya. Ya, saya tidak bisa seperti Rasulullah, sebab saya bukan beliau, terang Syekh Siti Jenar. Namun saya bisa menyatu dengan kekuatannya dan zatnya, hingga ketika saya menghendaki berada di pusat negeri Demak dengan sekejap, itu bukan persoalan yang mustahil, tambahnya. Benarkah itu, Syekh? Kepo Kenongo semakin mengerutkan dahinya. Jika Ki Ageng Pengging ingin bukti, maka tataplah saya. Jangan pula Ki Ageng berkedip, karena kepergian saya ke pusat kota Demak Bintoro bagaikan kedip. Kembali pun di hadapan Ki Ageng seperti itu pula. Saya dari pusat kota Demak Bintoro membawa makanan segar. Usai berkata-kata, samarlah wujud Syekh Siti Jenar, hingga akhirnya lenyap dari pandangan Kepo Kenongo. Kepo Kenongo menggosok-gosok kedua matanya. Benarkah yang sedang terjadi dan ku perhatikan ini? Inilah makanan segar dari pusat kota Demak Bintoro, Ki Ageng. Kepo Kenongo terperanjat ketika di hadapannya Syekh Siti Jenar sudah berdiri kembali, seraya menyodorkan makanan hangat dengan bungkus daun pisang. Itulah yang saya bisa lakukan, Ki Ageng, ujar Syekh Siti Jenar, seraya duduk bersila di atas hamparan tikar pandan. Di hadapannya terhidang 2 bungkus makanan hangat yang beralaskan daun pisang. Sekarang marilah kita makan ala kadarnya. Iya, Kepo Kenongo hanya menjawab dengan anggukan. Saya tidak sanggup untuk memikirkannya, Syekh. Kenapa Andika hanya dalam sekejap pergi ke pusat kota Demak Bintoro untuk mendapatkan hidangan makan pagi? Padahal, jika kita berjalan dari padepokan ini ke pusat kota Demak, memakan waktu 1 hari 1 malam. Benar, Ki Ageng Pengging, Syekh Siti Jenar mengangguk. Namun bukankah kita sedang berbicara tentang perjalanan jasad? Maksud Syekh, ingatkah Ki Ageng Pengging ketika saya pernah bercerita tentang Kanjeng Nabi Sulaiman alaihissalam, ujar Syekh Siti Jenar, yang pernah Syekh baca dari ayat suci Al-Quran itu? Saya agak lupa. Kepo Kenongo menempelkan telunjuk di dahinya. Ketika Kanjeng Nabi Sulaiman meminta kepada para pengagung negaranya untuk memindahkan kursi Ratu Balkis ke negaranya. Siapakah yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam waktu yang sangat cepat, hingga jin ibrit menyanggupi? Ya, saya ingat, Syekh. Kepo Kenongo tersenyum. Namun bukankah jin ibrit itu terlalu lama menurut Kanjeng Nabi Sulaiman? Karena dia meminta waktu saat baginda Nabi bangkit dari tempat duduk, maka singgasana akan pindah. Benar, waktu seperti itu lama menurut Kanjeng Nabi Sulaiman, karena bangkit dari duduk memerlukan waktu beberapa saat. Hingga berkatalah seorang ulama serta mengungkapkan kesanggupannya, yaitu hanya sekejap. Kanjeng Nabi Sulaiman berkedip, maka singgasana Ratu Balkis pun akan berhasil dia bawa. Hanya 1 kedipan, terang Syekh Siti Jenar. Dan terbuktilah kehebatan ulama tadi. Ya, benar, Syekh, ujar Kepo Kenongo. Itulah ilmu Allah, mana mungkin bisa dicerna dan dipahami dengan keterbatasan berpikir manusia. Tidak semua manusia seperti itu, Ki Ageng, terang Syekh Siti Jenar. Itulah manusia kebanyakan. Terkadang perkataannya dan pendalamannya di bidang ilmu sangat dangkal. Namun meskipun memiliki kedangkalan berpikir, kadang dalam dirinya mencuat pula rasa angkuh dan sombongnya. Jika hal itu terjadi, maka akan gelap untuk meraba dan meraih yang saya maksud. Benar, Syekh. Hanya kejernihan berpikir dan menerima yang bisa membukakan kebodohan dan kekurangan diri kita, timpal Kepo Kenongo. Namun dalam uraian tadi, apa yang membedakan kehebatan ilmu yang dimiliki oleh jin ibrit dan ulama? Tentu sangat berbeda. Syekh Siti Jenar bangkit dari duduknya, seraya menatap langit. Jin itu makhluk gaib.
Tidak aneh bagi bangsa mereka terbang, melayang-layang di angkasa, melesat secepat angin, menembus lubang kecil, lubang jarum, bahkan merubah wujud berbentuk apapun yang dikehendakinya. Bisa pula tidak terlihat oleh manusia. Sangat bisa. Ya, karena memiliki sifat gaib itulah, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menembus alam jin. Sebaliknya, hanya jin tertentulah yang bisa menampakkan diri pada manusia. Terang Syekh Siti Jenar. Sehebat apapun bangsa jin, tentunya tidak bisa melebihi manusia. Bukankah pada zaman ini, banyak pula orang-orang yang memiliki ilmu jin, bahkan mengabdikan diri, karena ingin mendapat kesaktian. Timpal Kebu Kenongo. Para dukun sakti, saya rasa tidak terlepas dari kekuatan dan kesaktian atas bantuan bangsa jin yang dijadikan tuannya. Itulah kedangkalan berpikir manusia Ki Ageng. Mereka tidak melihat asal-usul. Jika manusia itu makhluk yang paling mulia dibanding yang lainnya, termasuk jin. Jika demikian Syekh, berarti kita harus menaklukkan jin agar bisa memerintah mereka dan memanfaatkan kekuatannya. Namun apa mungkin kita bisa menaklukkan jin? Kenapa tidak mungkin? Bukankah Kanjeng Nabi Sulaiman sendiri, prajuritnya terdiri dari bangsa jin, selain binatang dan manusia? Tapi untuk menaklukkan bangsa jin, tentu saja ilmu kita harus di atas mereka Syekh. Tentu saja Ki Ageng, ujar Syekh Siti Jenar. Namun jika kita sudah memiliki ilmu dan kesaktian, sebetulnya menjadi tidak perlu dan menaklukkan jin. Karena kita bukan raja seperti Kanjeng Nabi Sulaiman yang memerlukan prajurit dan abdi setia untuk dijadikan bala tentara dan membangun negara dengan arsitek-arsitek yang kokoh. Jin di zaman Nabi Sulaiman disuruh menyelami laut untuk mengambil mutiara, disuruh membangun keraton berlantaikan kaca yang membatasi kolam di bawahnya. Meskipun bukan raja, kita juga butuh prajurit pengawal Syekh. Saya rasa tidak perlu bangsa jin yang dijadikan prajurit pengawal. Bukankah Kanjeng Nabi Muhammad juga tidak dikawal oleh bangsa jin, namun selalu disertai oleh malaikat Jibril kemanapun beliau pergi? Lalu haruskah Kanjeng Nabi menundukkan malaikat agar mengawalnya? Sakti mana dengan jinnya Kanjeng Nabi Sulaiman? Tentu saja, malaikat itu lebih sakti dari bangsa jin, karena yang mencabut nyawa jin juga malaikat, seperti halnya nyawa manusia. Kanjeng Nabi Muhammad pun tidak perlu menundukkan malaikat, karena dengan sendirinya malaikat akan diutus oleh Allah untuk menyertai orang-orang soleh. Apalagi malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu Allah yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Urai Syekh Siti Jenar. Syekh sendiri siapa yang mengawal? Karena saya manusia biasa, bukan nabi, dan juga kesalihannya tidak saya ketahui. Entahlah, mungkin Allah mengutus malaikat untuk mengawal atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas, saya tidak dikawal oleh bangsa jin. Syekh Siti Jenar kembali duduk bersila. Tapi kenapa Syekh memiliki kesaktian? Ya, itu sedikit ilmu yang saya pelajari dari kemahabesaran Allah. Mungkin yang mengawal saya kemanapun pergi adalah ilmu yang saya miliki. Sehingga dengan ilmu itu, saya pun bisa memanggil prajurit Allah yang 4. Tambah Syekh Siti Jenar. Prajurit Allah? Kerut Kebu Kenongo. Apakah para malaikat? Kalau di dalam agama saya para dewa dan Hyang Jagatnata, penguasa Triloka. Prajurit Allah bukan malaikat. Saya tidak akan berbicara tentang para dewa. Berhenti sejenak, lalu tatapan matanya menyapu wajah Kebu Kenongo. Namun yang akan saya bicarakan prajurit Allah. Ingat, bukan malaikat. Kenapa bukan malaikat? Bukankah malaikat bisa mencabut nyawa manusia dan bangsa jin yang gaib? Tanya Kebu Kenongo. Meskipun demikian, malaikat hanyalah makhluk Allah. Tidak beda dengan kita. Yang hanya membedakan kita dengan malaikat, dia adalah gaib. Malaikat memiliki keimanan tetap dan tidak pernah berubah. Berbeda dengan bangsa manusia dan jin. Namun meski bagaimanapun,
tetap saja manusia makhluk yang paling mulia. Tetapi sebaliknya, derajat kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia akan lenyap. Bahkan manusia akan didapati sebagai makhluk yang lebih rendah dan hina di bawah binatang, urai Syekh Siti Jenar. Lalu prajurit yang dimaksud? Yang dimaksud prajurit tentu saja penyerang, penghancur, perusak, dengan segala tugas yang diembannya. Mungkinkah mirip dengan Dewa Siwa? Mungkin gageng. Syekh Siti Jenar berhenti sejenak. Sedangkan prajurit Allah yang 4 di sini pun, fungsi dan tugasnya untuk menghancurkan, merusak, dengan tujuan manusia berbalik pada jalan lurus, mengingatkan kekeliruan yang pernah diperbuat Khalifah Bumi. Tujuannya tentu saja menyadarkan jika yang mendapatkan taufik dan hidayah, azab dan siksa bagi mereka yang tidak pernah mau bertobat dan kembali kepada jalan yang lurus. Lalu siapa yang dimaksud dengan prajurit Allah yang 4 tadi, Syekh? Prajurit Allah yang 4 itu diantaranya. Syekh Siti Jenar melangkahkan kakinya perlahan. Pertama adalah angin. Lihatlah angin yang lembut dan sepoi-sepoi. Namun perhatikan pula, jika angin itu mulai dahsyat, serta bisa memporak-porandakan bangunan sehebat apapun, menghancurkan pohon-pohon yang tertancap kokoh, menerbangkan segala hal yang mesti diterbangkannya, bahkan menghancurkan sebuah kota atau perkampungan. Lantas ketika angin mengamuk, siapa yang bisa membendung dan menghalang-halangi? Tidak ada, Syekh. Itulah kehebatan prajurit Allah yang disebut manusia. Angin pada syariatnya. Padahal angin itu hakikatnya membawa pesan pada manusia, pada para khalifah bumi, agar menyadari kekeliruan yang pernah diperbuatnya. Manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi, maka akan kembali pada perbuatannya. Akibatnya, dalam hal ini, manusia hanya memandang sebelah mata pada hakikat angin. Mereka lebih banyak bercerita dan memandang akan hal yang berbau logika dan penalaran semata. Karena itu, semua akibat dari keterbatasan ilmu yang dimilikinya. Ilmu yang manusia miliki tidak mencakup berbagai hal, namun terbatas hanya pada bidangnya saja. Sehingga manusia terkadang melupakan Allah yang memiliki lautan ilmu. Urai Syekh Siti Jenar, seraya langkahnya terhenti. Sejenak berdiri di tepi jalan. Matanya menyapu tingginya puncak gunung yang diselimuti awan putih yang berlapis-lapis. Bukankah manusia akan selalu merasa pintar jika seandainya berhasil menangani sedikit persoalan saja, Syekh? Itulah manusia. Namun tidak semuanya seperti itu. Tetapi itulah watak orang kebanyakan. Maka jika demikian, tertutuplah pintu ilmu berikutnya, terhalang oleh keangkuhan dan kecongkakan yang terselip di dalam batinnya. Ujar Syekh Siti Jenar. Berbeda jika dibandingkan dengan manusia yang batinnya terang. Tidak akan pernah berbuat congkak, apalagi sombong, yang bisa membutakan mata hatinya. Sehingga orang seperti itu akan selamanya sanggup memahami segala hal dengan jernih. Sangat sulit, Syekh. Kebu Kenongo menarik nafas dalam-dalam. Pantas saja diri saya bisa terangkat pada derajat marifat, karena telah sanggup membersihkan batin dari noda-noda tadi. Mungkin saya sulit mencapai marifat tadi, karena batin ini masih dijejali dan dikotori hal-hal yang membutakan, menghalangi, mengganggu dan merintangi. Pada intinya, masih berbau keangkuhan, kesombongan, angkara, rasa iri dengki. Namun rasanya sulit untuk melepaskan hal-hal tadi, Syekh. Mungkin karena kesulitan itu datang akibat berada dalam hiruk-pikuk kemewahan duniawi yang selalu hadir di sisi kanan kiri, depan dan belakang kita. Jangan salah, Gageng. Bukankah setiap manusia hidup memerlukan kebutuhan jasadiah? Timpal Syekh Siti Jenar. Duniawi adalah kebutuhan lahiriah, sedangkan menuju ma'rifat adalah proses perjalanan batin menuju akrab. Benar, Syekh. Namun jika gangguan duniawi sangat terlalu kuat, bisa menggelapkan mata batin, sehingga kita selalu memperjuangkan kepentingan jasadiah tanpa kendali dan melupakan kebutuhan batinnya. Nah,
Untuk menyeimbangkan itulah yang sangat sulit. Sebetulnya kita tidak perlu seimbang dulu, namun itu terlalu berat untuk kebanyakan orang dan tidak mungkin dapat tercapai. Sebab bagi yang telah ma'rifat dan akrab, tidak perlu jauh melangkah, tinggal mengatakannya. Apa yang diinginkan akan datang atau berada dalam genggaman. Terang Syekh Siti Jenar, lantas membuka telapak tangannya dan diacungkan ke langit, lalu dikepalkan. Lihatlah, inikah yang Ki Ageng inginkan? Benar Syekh, Andika selain bisa membaca keinginan batin saya, juga dapat membuktikannya dengan mengepalkan tangan. Kebo Genongo menggeleng-gelengkan kepala, seraya memujinya. Sudahkah Andika menemukan cara yang tepat untuk menguasai Demak? Loro Gempol menatap wajah Kebo Benowo. Meski saya telah berkali-kali memikirkannya, belum juga menemukan cara yang tepat Gempol. Kebo Benowo menempelkan telunjuk di keningnya, lalu bangkit dari duduknya, menggendong kedua tangannya di belakang. Dahinya berkerut-kerut, kakinya melangkah pelan. Bagaimana cara termudah? Bolehkah saya berbicara? Joyo Dento mengangkat kepalanya. Apa yang akan Andika katakan Dento? Bantulah saya berpikir, tatap Kebo Benowo. Menurut hemat saya, negara Demak Bintoro kini dalam keadaan tenang dan tentram. Namun bukan berarti ketenangan itu tidak bisa diusik. Semua orang tahu apa maksud Andika. Timpal Loro Gempol meninggi. Mohon maaf Ki Gempol, bukankah saya belum selesai bicara? Lanjutkan Dento, ujar Kebo Benowo mengacungkan telapak tangannya, seraya menatap Loro Gempol, agar memberi kesempatan bicara pada Joyo Dento. Negeri Demak Bintoro kini dalam keadaan tenang dan tentram. Sangat sulit bagi kita untuk melakukan pemberontakan, apalagi penggulingan kekuasaan. Namun bukan berarti suasana tenang dan tentram ini tidak bisa diubah menjadi kacau balau dan carut marut. Joyo Dento berhenti sejenak, matanya merayap mengelilingi ruang pertemuan. Kembali tatapannya tertuju pada Kebo Benowo. Maksud Andika? Loro Gempol tidak sabar. Maksud saya, untuk merubah suasana tenang dan tentram ini, harus menciptakan keadaan sebaliknya. Mengacau ketenangan masyarakat, tatap Kebo Benowo. Jika itu dilakukan, berarti tindakan kita untuk menggulingkan Raden Patah tidak akan berhasil. Bahkan akan mendapat kecaman dari rakyat, karena mereka tahu bahwa kita pengacau. Sedangkan yang kita harapkan dukungan rakyat yang membetulkan tindakan kudeta. Jadi pada intinya, tindakan kita harus mendapat simpati dari rakyat. Benar, maksud saya itu, ujar Joyo Dento. Maksud Andika jelas salah Dento. Tidakkah Andika membayangkan jika kita merampok rakyat, mengganggu rakyat, sebaliknya mereka akan lebih simpati pada Sultan? Sela Loro Gempol. Tentu, jika kita salah dalam melakukan tindakan, terang Joyo Dento. Saya meskipun sehari-hari berada di pasar dan melakukan perbuatan sabung ayam hanya untuk melampiaskan hobi saya. Andika belum paham jika saya dulu pernah mengabdi di Kadipaten Mojopahit. Bahkan saya pun banyak belajar tentang politik dan ketatanegaraan. Namun orang-orang Majapahit kini tidak mau lagi memperlihatkan diri dan merasa antipati terhadap Raja Demak Bintoro karena membaca kekuatan diri. Jika melakukan hal tadi, berarti akan ditangkap, termasuk Ki Ageng Pengging. Beliau lebih memilih hidup menjadi seorang petani. Dengan nama lain, mendengar uraian Joyo Dento yang membuka jati dirinya dan mengorek keahliannya, Kebo Benowo, Loro Gempol, Lego Benongo, juga seluruh peserta sidang pada kesempatan ini terkagum-kagum. Pantas saja Andika berbeda. Kebo Benowo menggelengkan kepala. Jika demikian, lanjutkan rencana dan dasar pemikiran Anda. Andika mulai hari ini saya angkat sebagai penasehat saya dan yang lainnya. Terima kasih Ki Benowo. Joyo Dento menghela nafas. Saya sebetulnya sejak dulu mencari teman dan orang yang ingin melakukan pemberontakan, sekaligus penggulingan kekuasaan terhadap Raden Patah. Namun,
Kini saya baru menemukan orang yang benar-benar punya niat dan tujuan yang sama dengan saya. Jadi tidak ada salahnya jika saya pun mendukung gerakan ini. Kita tidak salah bergabung Dento, ujar Kebo Benowo. Hanya sayang, yang semestinya Ki Ageng Pengging yang harus maju dan bergabung dengan kita, sama sekali tidak tertarik. Ki Ageng Pengging sesungguhnya memiliki darah biru yang sangat kuat, karena beliau keturunan Raja Majapahit. Joyo Dento berhenti sejenak. Namun meskipun demikian, Andikalah yang ternyata berani maju Ki Benowo. Tidak ada salahnya, saya akan mendukung. Hanya dalam hal ini, kita punya strategi yang tepat, seperti yang saya uraikan pertama kali. Ya, tentang pembicaraan semula. Lanjutkan apa rencana tadi, pinta Kebo Benowo. Baiklah, ujar Joyo Dento. Dengarkan para pengemis, teriak Kebo Benowo. Matanya menyapu para pengemis yang bersila di pinggir jalan menuju pasar. Kenapa Andika semua mesti jadi pengemis? Tidak inginkah hidup mewah seperti para penduduk kota Demak Bintoro? Tidak inginkah kalian menjadi orang kaya seperti para pejabat negara? Bukankah mereka itu manusia seperti kita? Harus sadar pula bahwa kita pun memiliki hak yang sama seperti mereka. Tidak sadarkah kita jika para pejabat negeri Demak telah menzalimi kalian semua, membiarkan kalian terlantar di pinggiran jalan, sementara mereka bersenang-senang di pusat kota Demak Bintoro? Tidak sadarkah bahwa mereka telah melupakan kita selaku rakyat? Mereka telah menelantarkan kita dalam lingkaran kemiskinan dan penderitaan. Kita harus paham akan semua itu. Sesungguhnya hak kalian dirampas oleh mereka. Jadi kami meski bagaimana Ki, sedangkan kami pun tidak ingin menjadi orang miskin, ujar seorang pengemis Parubaya. Ingatlah bahwa kalian memiliki hak yang sama seperti para penguasa negeri ini. Mintalah hak kalian, ujar Kebo Benowo. Tidak mungkin, mustahil keinginan kita dikabulkan oleh para penguasa zalim yang tidak peduli akan nasib rakyatnya yang miskin seperti kami, ujar si pengemis Parubaya. Jika tidak mungkin menurut kalian, tidak perlu menyesal dengan nasib yang dialami, karena kehidupan dunia ini hanyalah sekejap. Setelah itu kita akan mati. Untuk itu biarkanlah mereka itu menikmati hidupnya sebagai penguasa, karena mereka hanyalah mayat-mayat hidup yang menunggu kematian. Sedangkan kematian merupakan pertemuan kita dengan Sang Pencipta untuk menemui kenikmatan yang abadi, urai Kebo Benowo. Benarkah kematian itu merupakan kenikmatan yang abadi dibandingkan dengan para penguasa yang sekarang sedang menikmati kesenangan? Kerut pengemis Parubaya. Benar, karena mereka pun akan mati. Setelah mati, akan ditangisi oleh keluarganya. Lalu harta yang mereka agung-agungkan ditinggalkan untuk diperebutkan oleh keturunannya. Jadi apa artinya harta, kekayaan, dan kekuasaan? Toh, kita pun akan mati meninggalkan semua kesenangan duniawi yang bersifat sekejap. Bayangkanlah kesenangan setelah kematian. Bukankah nenek moyang kalian tidak pernah ingin kembali ke dunia ini dari kuburnya? Mengapa demikian? Karena mereka menikmati kematian yang teramat menyenangkan dan menenteramkan. Kebo Benowo yang memahami secara dangkal ajaran Syekh Sidi Jenar mencoba mengurai sesuka hatinya. Benar juga yang Andika katakan Ki. Si pengemis Parubaya mengangguk-anggukan kepala. Begitu juga yang lainnya. Memang kehidupan ini hanyalah samsara, penderitaan dan kesengsaraan. Sedangkan kematian merupakan nirwana, kesenangan yang teramat membahagiakan, karena bisa melepaskan diri dari berbagai penderitaan. Itu benar Kisanak. Kebo Benowo mengacungkan jempolnya. Terlihatlah mereka yang tadinya hidup susah, lalu dalam keadaan sakit dan sekarat, akhirnya mati tersenyum. Mereka mengakhiri segala penderitaan dengan kematian. Untuk apa kita hidup di negeri mayat, jika itu bukan mayat yang sesungguhnya? Mereka semua hanyalah mayat-mayat berjalan, tidak memiliki rasa kepekaan. Meskipun punya jabatan dan kekayaan, namun tidak bisa mereka nikmati.
maka kematianlah sesungguhnya kenikmatan setiap manusia yang harus kita raih dan dapatkan. Saya setuju Ki, pengemis Parubaya bangkit. Jika demikian, marilah kita songsong kematian. Saya ingin mati, teriaknya. Selanjutnya diikuti oleh para pengemis lainnya. Para pengemis bangkit dari duduknya. Seraya berjalan-jalan keliling sambil berteriak-teriak untuk menyongsong kematian. Ada juga yang nekat membentur-benturkan kepalanya ke atas batu hingga pecah dan meninggal dunia. Ada juga yang terus berjalan menunggu ajal tanpa makan. Kebo Benowo mengawasi para pengemis sambil tersenyum. Hebat Andika Joyodento, puji Kebo Benowo seraya menepuk-nepuk baunya. Sekarang keadaan negeri Demak Bintoro akan dilanda oleh kekacauan serta krisis kepercayaan. Itu semua alhasil dari hasutan kita agar masyarakat miskin antipati terhadap penguasa. Benar-benar cerdik daya pemikiran Andika Joyodento. Itulah yang harus kita ciptakan. Strategi pertama untuk menggoncang keadaan negara. Setelah ini berhasil dan didengar beritanya oleh para penguasa negeri Demak Bintoro, maka pertama-tama mereka akan mencari tahu penyebabnya, ujar Joyodento. Mungkinkah mereka akan menangkap kita sebagai penghasut? Tanya Loro Kempol. Sangat tidak mungkin Ki, jawab Joyodento yakin. Kenapa? Bukankah kita penghasutnya? Timpal Kebo Benowo. Karena kita bukan menghasut, tetapi berbicara berdasarkan kenyataan. Mereka pun tidak mudah menuduh kita sebagai penghasut dalam menciptakan kekacauan di negeri Demak Bintoro tanpa adanya bukti yang kuat, terang Joyodento. Benar juga Dento, Kebo Benowo menganggukkan kepala. Jika keadaan negara sudah kacau balau, rakyat tidak percaya lagi pada penguasa, maka mereka akan sibuk. Dalam keadaan seperti itulah kita mengadakan tindakan. Joyodento mengepalkan tangannya. Melakukan kudeta, celetuk Loro Kempol. Apa mungkin kita mampu menggulingkan kekuasaan Raden Patah, kerut Kebo Benowo. Karena kekacauan seperti ini tidak seberapa jika dibanding dengan kekuatan Demak Bintoro yang sesungguhnya. Lalu kita juga harus berkaca. Apa mungkin kekuatan kita sudah cukup untuk melakukan penyerangan? Apa salahnya jika kita mencoba? Siapa tahu menang, tambah Loro Kempol seraya menggenggam kegang goloknya. Benar, kita mesti mencoba dan berusaha untuk mengukur kekuatan kita. Sudah semestinya begitu, terang Joyodento. Namun dalam tindakan percobaan, kita harus menciptakan strategi penyerangan yang berbeda, agar kita pada waktunya tidak konyol dan membahayakan diri sendiri. Jika demikian, izinkan saya menyiapkan pasukan untuk menyerbu Demak Bintoro Ki Benowo. Loro Kempol bangkit dari duduknya. Langkahnya berat dan pasti. Tunggu dulu Kempol, Kebo Benowo berteriak. Kenapa mesti menunggu lagi? Bukankah kita akan mencoba kekuatan? Langkah Loro Kempol terhenti di depan pintu. Benar Ki Kempol, namun ingatlah yang saya katakan tadi. Meski di kalangan rakyat miskin sedang terjadi kekacauan, namun itu belum seberapa, terang Joyodento. Kekacauan tadi hanya bersifat lokal, sangat kurang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan negeri Demak Bintoro. Sebaiknya sebelum melakukan penyerangan, sebarkan dulu kekacauan tadi hingga merebak seantero negeri Demak Bintoro, urainya. Benar Kempol, apa yang dikatakan Joyodento sebaiknya diikuti, karena dia sudah saya angkat sebagai penasihat, ujar Kebo Benowo seraya menepuk bahu Loro Kempol. Baiklah, jika itu perintah Ki Benowo. Loro Kempol menganggukkan kepalanya seraya kembali ke tempat duduknya. Baguslah jika Andika setuju. Kebo Benowo tersenyum bahagia, lalu melirik ke arah Joyodento. Dalam benaknya menaruh berjuta harapan demi cita-citanya menggenggam kekuasaan di negeri Demak Bintoro. Apa rencana berikutnya Dento? Baiklah, kita menyusun strategi berikutnya. Joyodento menempelkan jari di keningnya, seakan-akan berpikir sangat keras. Syekh,
Rasanya sangat berat untuk menempuh jalan makrifat. Kepu Kenongo nampak tidak ceria. Ya, tentu saja. Mungkinkah saya harus bertahap? Menurut tahapan ilmu Syekh. Tidak selalu Ki Ageng Pengging. Syekh Siti Jenar perlahan bangkit dari duduknya. Bukankah saya menyarankan, jika seandainya Andika kesulitan mengikuti ilmu Islam, hendaknya ikutilah ajaran agama yang Andika anut. Bukankah Andika tinggal 1 atau 2 langkah lagi menuju makrifat? Setelah itu akrab. Orang yang akrab dengan Allah itulah yang pernah saya uraikan sebelumnya. Ya, Kepu Kenongo menggeleng. Itu dibicarakan sangatlah mudah, Syekh. Namun untuk melaksanakannya terasa berat dan sulit untuk membuka tabirnya. Jika sekali saja tabir itu sudah terbuka, tentunya berikutnya akan lebih mudah. Benar, Syekh Siti Jenar terdiam sejenak. Matanya yang sejuk dan tajam beradu tatap dengan Kepu Kenongo. Ya, hanya Sunan Kalijaga yang bisa, gumamnya. Sunan Kalijaga? Tidak perlu dipikirkan, apalagi mempertanyakannya. Syekh Siti Jenar kembali ke tempat duduknya. Kanjeng Sunan Giri, tahukah Anda tentang Syekh Siti Jenar? Tanya seorang jemaah Parubaya usai melaksanakan sholat duhur di Masjid Demak. Ya, Sunan Giri menatapnya. Memang kenapa dengan Syekh Siti Jenar di Demang? Dia telah meresahkan, jawab Ki Demang. Meresahkan? Ya. Memang apa yang telah dia perbuat Ki Demang? Syekh Siti Jenar telah mengacaukan keadaan rakyat negeri Demak Bintoro, Kanjeng. Maksud Ki Demang? Sunan Giri mengerutkan dahinya. Namun sebelumnya saya ingin tahu dulu. Tentang apa? Apakah Syekh Siti Jenar juga seorang wali seperti Anda? Bukan. Dia hanyalah sosok yang tidak jelas asal-usulnya. Juga ilmu yang didalaminya entah dari mana sumbernya. Tapi bukankah dia juga seorang ulama yang punya ilmu tinggi? Mungkin saja Ki Demang, tetapi dia bukan wali seperti saya dan yang lainnya. Selain asal-usulnya tidak jelas, dia juga mempelajari ajaran Islamnya entah dari mana. Berkaitan dengan itulah yang kini meresahkan di kalangan rakyat negeri Demak Bintoro, Kanjeng. Maksud Ki Demang? Sunan Giri menatap tajam wajah Demang Bintoro. Dahinya dikerutkan. Apakah Syekh Siti Jenar membuat ulah? Kemungkinan besar itulah yang sedang terjadi, Kanjeng. Tolong jelaskan Ki Demang, apa yang terjadi? Syekh Siti Jenar telah menyebarkan ajaran sesat, Kanjeng. Ajaran sesat? Sunan Giri terperanjat. Benar, Kanjeng. Maksud Ki Demang, ajaran sesat seperti apa? Kehidupan ini adalah kematian. Kematian adalah keabadian. Lalu, lantas mereka banyak yang melakukan bunuh diri karena punya anggapan, karena bahwa kehidupan ini adalah penderitaan. Buktinya, mereka banyak yang miskin dan menjadi gelandangan, sedangkan kematian itu adalah indah dan menyenangkan. Demang Bintoro menghela nafas. Mereka punya anggapan dengan jalan kematian bisa terlepas dari semua penderitaan dan kesengsaraan. Celaka. Sunan Giri menepuk keningnya. Sehingga banyak yang berteriak-teriak seperti orang gila, mencari kematian dan keindahan abadi yang diharapkannya, lalu bunuh diri. Tambah Demang Bintoro. Saya pun datang ke Masjid Demak dari Kedemangan, tidak lain hanya untuk menyampaikan kabar ini kepada para wali. Ini merupakan hal yang sangat serius, yang bisa mengancam ketentraman dan keamanan negeri Demak Bintoro. Sunan Giri bangkit dari duduknya, lalu matanya menatap para wali lain yang sedang melakukan wirid. Dipanggilnya mereka untuk berunding sejenak. Jangan dulu pulang ke Demang. Andika harus menyampaikan kejadian ini pada para wali. Baiklah, Kanjeng. Demang Bintoro menganggukkan kepala, seraya menatap para wali yang mulai duduk berkeliling di tengah masjid sesuai permintaan Sunan Giri. Bagaimanapun juga aku harus menghadap Ki Ageng Pengging. Meskipun dia tidak berambisi untuk menjadi penguasa negeri Demak Bintoro, namun aku tidak rela
jika bekas para abdi Mojopahit berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Raden Patah, ujar hati Joyodento, seraya tangannya menggenggam tali kendali kuda yang ditungganginya, berjalan pelan mendekati padepokan Syekh Siti Jenar. Siapa tahu Ki Ageng berubah pikiran mendukung perjuangan ini, apalagi jika Syekh Siti Jenar turun tangan untuk membantu. Aku yakin pemberontakan ini tidak akan terlalu berat, karena mereka orang-orang sakti dan cerdas, jauh dibanding dengan Kebu Benowo mantan terampok bego. Hanya punya ambisi semata dan kekuatan yang belum tentu menandingi para wali. Joyodento menghentikan langkah kuda, lalu diikatnya pada sebuah pohon di tepi jalan. Tunggu saja kamu di sini kuda, karena tidak mungkin sanggup menaiki jalan yang menyerupai tangga. Biar aku berjalan kaki saja untuk menemui mereka. Joyodento meluruskan pandangannya ke depan, usai mengikat kuda tunggangannya, lalu melangkah pelan, menaiki jalan yang dipapas menyerupai tangga. Banyak juga jumlah anak tangga ini. Tangannya menyeka keringat yang mulai membasahi keningnya. Tapi akhirnya aku sampai juga di puncak. Ternyata masih ada jalan lurus membentang menuju padepokan. Joyodento berhenti sejenak, menikmati sejuknya udara pegunungan dan hijau ranumnya dedaunan, serta pemandangan puncak gunung yang tersaput mega putih. Sangat indah, gumamnya. Tempat ini ditata sangat bagus, membuat orang kerasan. Kanan kiri jalan dihiasi oleh pepohonan hijau, berrumputan. Syekh Siti Jenar menyukai keindahan dan keasrian alam. Joyodento menghentikan langkahnya di depan pintu pagar padepokan. Sampurasun. Masuklah Joyodento. Terdengar suara yang menyebut namanya, sedangkan wujudnya entah di mana. Syekh Siti Jenarkah yang memanggil saya? Joyodento memutar pandangannya. Suara itu seakan-akan datang dari segala arah. Bukankah aku ini sedang berada di depan pintu pagar padepokan? Gumamnya. Benar. Baiklah. Joyodento membuka pintu pagar, seraya berdiri di depan pintu padepokan dan mendorongnya pelan. Kenapa di dalam tidak ada orang? Lantas Syekh Siti Jenar memanggil saya dari mana? Bukalah mata hati Andika Dento. Ki Agengkah itu? Joyodento membelalakan matanya, menelisik ruang kosong di depannya. Hanya terdapat hamparan tikar. Benar, ini saya. Namun Ki Ageng tidak saya temukan. Begitu juga Syekh Siti Jenar, padahal suaranya seperti berada di depan saya. Joyodento memijit-mijit dahinya. Tetaplah dengan mata terbuka, jangan dengan mata tertutup. Tapi saya sudah menatapnya dengan mata terbuka Ki Ageng Pengging. Namun saya tidak bisa menemukan keberadaan Andika selain suara. Dan ruangan ini kosong, hampa, tidak ada orang. Joyodento semakin kebingungan, namun matanya merayap dan tertuju pada dua hamparan tikar yang berbeda di hadapannya. Bukankah saya ada di hadapan Andika Dento? Ujar Kebu Kenongo. Seiring dengan bergeraknya hamparan tikar terusik angin sepoi. Pelan-pelan wujud keduanya yang sedang duduk bersila mulai tampak. Ki Ageng, terimalah sembah hormat hamba. Joyodento langsung memeluk lututnya, seraya mengacungkan kedua tangannya menyembah. Begitu juga pada Syekh Siti Jenar, seorang wali yang memiliki kesaktian tinggi. Izinkanlah hamba pada saat ini menghadap. Saya izinkan Dento. Kebu Kenongo tersenyum. Terima kasih Ki Ageng Pengging. Lalu melirik ke arah Syekh Siti Jenar. Wajahnya nampak memancarkan cahaya yang menyilaukan matanya, hingga tak sanggup menatapnya. Joyodento pun menunduk. Saya mohon maaf Syekh Siti Jenar, karena telah lancang datang ke padepokan yang indah dan asri ini, karena hamba punya maksud dan tujuan. Saya memaklumi dan tahu akan tujuan dari kehadiran Andika ke padepokan ini. Bukankah untuk meminta restu bantuan dari kami berdua atas upaya ambisi menggulingkan kekuasaan Raden Patah? Terang Syekh Siti Jenar. Duh, mohon maaf Syekh. Ternyata Andika memiliki ilmu yang sangat tinggi. Pantas saja Kebu Benowo dan kawan-kawannya sakti. Joyodento semakin merunduk dan tersengang.
atas kehebatan Syekh Siti Jenar yang tahu akan maksud kedatangannya. Namun tidakkah Syekh? Tidak, karena saya mengajarkan ilmu pada siapa saja yang menginginkannya. Kepu Benowo dan kawan-kawan mantan rampok yang memiliki ambisi untuk menggulingkan kekuasaan Raden Patah serta bermimpi ingin menjadi penguasa negeri Demak Bintoro adalah sebuah takdir. Syekh Siti Jenar seakan-akan sudah mengetahui setiap rencana, bahkan yang belum terujar, masih tersimpan di dalam hati pun bisa diketahuinya. Lebih dari itu, dia pun seakan-akan tahu masa depan yang akan terjadi. Baik saya ataupun Ki Pengging tidak akan melarang tindakan Andika. Merestui atau tidak pun, saya dan Ki Pengging adalah bagian dari takdir Andika semua. Lantas, Joyodento bergumam, sudah kehabisan kata-kata, sebab semua yang akan diucapkannya sudah mereka ketahui. Jika saya sudah tahu seperti ini, mungkin tidak akan berkunjung kepada padepokan ini. Cukup dari kejauhan saya minta restu. Andika tidak perlu menyesal datang ke padepokan ini, karena ini adalah perjalanan lahiriah Andika selaku manusia. Syekh Siti Jenar menatap. Sedangkan keinginan Andika untuk membangkitkan kembali kekuatan Majapahit yang telah runtuh, itu pun hak Andika. Ki Ageng Pengging junjungan Andika tidak mau terlibat, bahkan memilih sebagai petani dan hidup di pedesaan. Itu pun bagian dari takdir. Ki Ageng dan saya berbuat seperti ini karena sudah tahu apa yang akan terjadi dan teralami berikutnya. Saya tidak paham, Syekh. Joyodento semakin menunduk. Namun meskipun kurang paham akan semuanya, saya tidak akan surut untuk terus berjuang bersama yang lainnya demi kembalinya kekuasaan Mojopahit. Tetapi bolehkah saya mengetahui apa yang akan terjadi pada saya dan lainnya? Tidak hanya Andika yang terbunuh, saya dan Ki Pengging pun akan mengalami hukuman mati. Jelasnya Siti Jenar dengan wajah tenang. Kenapa? Benarkah itu? Tapi tidak mungkin saya menghentikan rencana ini, Syekh. Joyodento garuk-garuk kepala. Dalam benaknya muncul pikiran antara percaya dan tidak terhadap ucapan Syekh Siti Jenar. Bukankah Syekh ini orang sakti? Tidak bisakah menghentikan takdir itu? Sudahlah, Andika tidak perlu bertanya lagi tentang takdir. Jalani saja ambisi dan rencana semula. Jika ingin berhenti silakan, tapi tidak mungkin saya menghentikan rencana ini. Sebab kesempatan dan peluang baik seperti sekarang hanya datang satu kali. Mengingat dukungan penuh Kepu Benowo, juga para pejuang Majapahit yang tidak menyukai bayang-bayang kekuasaan Raden Patah. Sudah terjawab bukan apa yang saya maksudkan tadi? Terjawab. Joyodento semakin mengerutkan dahinya. Dento, ujar Kepu Kenongo lirih. Iya, Ki Ageng. Tatapan Joyodento penuh pertanyaan ke arah Kepu Kenongo. Saya mohon diri juga Syekh Siti Jenar. Niat dan rencana saya sudah bulat untuk meruntuhkan kekuasaan Raden Patah demi kembalinya kekuatan Mojopahit, lalu perlahan bangkit dari duduknya. Joyodento sudah meninggalkan padepokan Syekh Siti Jenar. Langkahnya pelan mulai menginjak tangga paling atas. Lalu ujung kakinya yang tidak lepas dari tatapannya menurun, menginjak yang berikutnya, hingga akhirnya habis dan kembali ke sebuah pohon yang dijadikan tempat menambat kudanya. Sejalan dengan itu, benaknya terus berpikir, mencerna setiap perkataan Syekh Siti Jenar. Begitu pula Kepu Kenongo. Mereka berdua seakan-akan tidak peduli pada urusan duniawi dan kekuasaan. Padahal mereka memiliki kemampuan dan ilmu yang cukup tinggi. Benar-benar tidak habis pikir. Masih hidup malah berpikir dihukum mati. Kenapa bisa bilang akan kena hukuman mati? Bukankah itu ucapan seorang pengecut? Belum bertindak sudah takut pada hukuman mati yang dicap sebagai pemberontak dan mengganggu kestabilan pemerintahan. Dia juga menyebut bahwa aku akan bertemu dengan kematian. Artinya kegagalan. Tidak mungkin. Bukankah aku sudah memiliki strategi yang cukup hebat? Demak Bintoro sebentar lagi akan kacau dan goncang. Joyodento sudah berada di atas punggung kuda.
Lalu tangannya memegang tali kekang. Kuda pun dicambuk hingga berlari kencang, meninggalkan padepokan Syekh Siti Jenar. Teriring dengan terbukanya sayap malam yang diawali senja teramat singkat, ditandai warna langit yang memerah laksana darah peperangan, taubah angkara yang mengundang banjir darah, hingga menciprat di atas lapisan awan putih. Para wali yang saya hormati, itulah alasannya kenapa pada hari ini ada persidangan, ujar Sunan Giri. Haruskah kita melaporkan hal ini pada Sinuwun agar langsung mengirim prajurit ke Kademangan Bintoro untuk menangkap mereka? Timpal Sunan Muria. Menurut hemat saya, sebaiknya kita selidiki dulu. Sunan Kalijaga memutar pandangannya, lalu beradu tatap dengan Sunan Bonang. Kanjeng, terjadi juga hal yang akan menyulitkan Syekh Siti Jenar. Rasanya perjalanan waktu terlalu cepat untuk hal ini, batinnya. Benar Kanjeng. Sunan Bonang membalas tatapan Sunan Kalijogo, seraya bercakap dengan batin. Cepat atau lambat, itulah takdir Syekh Siti Jenar. Namun bukan hari ini, masih ada beberapa saat. Ada apa Kanjeng Sunan Bonang dan Kanjeng Sunan Kalijogo? Tatap Sunan Giri. Maaf Kanjeng Sunan Giri, saya pun sependapat dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Alangkah lebih baiknya sebelum bertindak dan melakukan penangkapan, diadakan penyelidikan terlebih dulu, ujar Sunan Bonang. Saya setuju Kanjeng, timpal Sunan Kudus. Ucapan itu diikuti oleh para wali yang sedang bersidang. Ki Demang. Sunan Giri memutar pandangannya ke arah Demang Bintoro. Itulah keputusan kami selaku para wali. Semoga Ki Demang memaklumi. Terima kasih Kanjeng. Demang Bintoro menganggukkan kepala, seraya menunduk hormat. Laporan saya telah ditangkapi dan langsung dibawa ke mahkamah persidangan para wali. Serta kami sangat memaklumi sekali atas segala putusan yang telah para wali ambil. Sehingga saya pun akan melakukan penyelidikan yang lebih mendalam mengenai ajaran Syekh Siti Jenar yang tersebar di Kademangan. Namun dalam hal ini, bukanlah seorang ulama yang tidak terlalu paham akan ajaran Islam. Semoga bersedia kiranya para wali mengutus seorang ulama atau siapa saja yang paham betul akan ajaran Islam, sehingga dalam mengukur kesesatan ajaran yang disebarkan oleh Syekh Siti Jenar, tahu batasannya. Baiklah Ki Demang, ujar Sunan Giri, seraya memutar pandangannya pada para wali dan ulama yang berkumpul dalam persidangan di dalam Masjid Demak. Mungkin tidak wali yang pergi ke Kademangan. Siapakah di antara ulama yang siap melakukan tugas ini menyertai Ki Demang? Keadaan hening sejenak. Para wali dan ulama saling tatap satu sama lain. Entah apa yang terbesit dalam benak dan pikiran mereka masing-masing, seraya mengelus dada dan menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya dalam hati mereka ada sesuatu yang mengganjal. Seandainya Syekh Siti Jenar dan pengikutnya benar-benar menyebarkan ajaran sesat dan menyesatkan, tentu saja akan mendapat hukuman yang sangat berat. Lantas yang mereka pikirkan, tegakah berbuat seperti itu? Meski di sisi lain, mungkin juga kebenaran itu ditegakkan. Lalu barometer kesalahan dan kebenaran yang berlandaskan pada apa? Apakah ada yang sanggup? Suara Sunan Giri memecah keheningan. Saya kira para ulama merasa berat hati untuk menyampaikannya Kanjeng. Sunan Kalijaga menatap Sunan Giri. Bagaimana jika saya saja? Jangan dulu Kanjeng, potong Sunan Giri. Mengapa persoalan kecil seperti ini, meski seorang yang berpangkat wali harus turun tangan? Jika yang lain tidak ada yang mampu, saya kira barulah para wali turun tangan. Masa di antara para ulama yang hadir di sini tidak ada yang sanggup? Mohon maaf Kanjeng Sunan Giri, ujar Demang Bintoro. Mungkin saya telah merepotkan yang hadir di sini. Biarlah saya saja dan ahli agama yang ada di Kademangan yang melakukan penyelidikan ini.
Semoga ilmu dia bisa saya andalkan, sehingga kami tidak keliru memberikan laporan. Selanjutnya saya mohon diri." Tanpa menunggu perkataan lebih lanjut dari Sunan Giri, Demang Bintoro bangkit dari duduknya. Setelah mengucapkan salam, menghilanglah di balik pintu masjid Demang Bintoro. "Bukankah tidak hari ini, Kanjeng?" batin Sunan Bonang. Matanya beradu dengan tatapan Sunan Kalijogo. "Ya, itulah sebuah kenyataan. Itu juga ada rentang waktu dan perjalanan bagi semuanya," balas batin Sunan Kalijogo. "Bukankah Syekh Siti Jenar juga?" "Ya, saya sangat paham akan dia." "Baiklah, para wali yang saya hormati, mungkin untuk tindakan selanjutnya kita menunggu penyelidikan Ki Demang Bintoro." Sunan Giri menutup persidangan. Ki Benowo, Jayadanta duduk di atas kursi yang berada di samping Loro Kempol. Tatapan matanya menyapu wajah Kepu Benowo. Seperti yang saya duga, ternyata benar. Heran, Kepu Benowo memijit keningnya. Mengapa Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging tidak tertarik pada kekuasaan? Padahal kalau seandainya kita berhasil meruntuhkan kekuasaan Raden Patah, sudah barang tentu mereka berdua akan mendapat kedudukan yang pantas. Di samping dukungan mereka yang sangat kita butuhkan dalam lingkaran perjuangan ini. Jangankan Andika Ki Benowo, saya sendiri sangat kaget akan perilaku junjungan saya sendiri, Ki Ageng Pengging, ujar Jayadanta. Dia seakan-akan tidak peduli pada tanah leluhurnya yang telah dikuasai Raden Patah. Meski hampir ada keterkaitan darah, namun Ki Ageng sendiri punya wewenang untuk menjadi penguasa. Mengapa beliau rela berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Raden Patah yang seharusnya kebalikannya? Mungkinkah junjunganmu itu terpengaruh oleh ilmu Syekh Siti Jenar, sehingga dia tunduk dan setia sebagai pengikutnya? Timpal Loro Kempol. Janganlah Andika berkata demikian, Kempol, tatap Kepu Benowo. Bukankah Syekh Siti Jenar juga guru kita dan telah mengajarkan ilmu yang kita pinta, sehingga memiliki kesaktian yang tak terbatas? Namun menurut hemat saya, mereka itu telah benar-benar mempelajari ilmu yang dianut Syekh Siti Jenar. Keru Jayadanta. Bukankah kita juga mempelajari ilmu beliau? Tugas Loro Kempol. Tapi kita tidak berlaku seperti mereka, karena jiwa kita belum sempurna, Kempol. Maksud Ki Benowo, yang kita pelajari dari Syekh Siti Jenar bukanlah ilmu kebatinan menuju jalan makrifat, tetapi yang kita pelajari dari beliau adalah ilmu kesaktian dan keduniawian. Bagaimana kita menjadi perkasa dan penguasa? Terang Kepu Benowo. Ya, benar itu Ki Benowo. Jayadanta menganggukkan kepala. Meskipun saya hanya sebentar berada di padepokan Syekh Siti Jenar, sudah paham betul keadaan di sana. Mereka tidak mempunyai ambisi untuk menjadi apapun di dunia ini. Saya yakin mereka punya anggapan bahwa dunia ini tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kebahagiaan jiwa yang sedang mereka rasakan pada saat ini. Tidak masuk akal. Loro Kempol karu-karu kepala. Bukankah orang menjadi sakti dan menuntut ilmu itu demi kekuasaan, harta berlimpah, dan mendapatkan perempuan-perempuan cantik? Sudahlah, Kempol, kita tidak perlu ambil pusing dengan mereka, karena kita bukan mereka, mereka bukan kita. Tujuannya pun berbeda. Mereka mendapatkan ilmu demi tercapainya marifat dan kemanunggalan dengan Gusti. Sedangkan bagi kita, itu semua tidak mendapatkan tempat di hati. Yang harus kita dapat adalah kekuasaan negeri Demak Bintoro. Tandas Kepu Benowo. Benar, sangat jernih pemikiran Andika Ki Benowo. Jayadanta mengacungkan jempolnya. Matahari senja di langit sebelah barat tampak menyipratkan warna merah, mengubah putihnya awan menjadi jingga, seakan-akan cipratan darah di atas serpihan kain putih. Ki Bisono, Ki Donoboyo, Ki Cantulo, Ki Pringgoboyo, Ki Ageng Tingkir, dan para murid lainnya
menyaksikan peristiwa itu dari ketinggian tangga yang menuju padepokan Syekh Siti Jenar. Seperti suatu pertanda Ki Bisono, tatap Ki Donoboyo pada rekannya. Namun pertanda apakah gerangan jika memang itu sebuah pertanda? Ki Bisono mengerutkan dahinya. Saya kira itu hal biasa, Ki. Ki Pringgoboyo seakan tidak tertarik dengan fenomena alam tersebut. Benar, Ki Ageng Tingkir menimpali. Namun sejenak dahinya mengkerut. Meskipun ini sebuah kejadian biasa, bahwa setiap senja matahari akan menyipratkan warna jingga, tetapi ada hal yang aneh. Maksud Ki Ageng Tingkir? Ki Bisono menatap, seperti sebuah pertanda. Pertanda? Para murid Syekh Siti Jenar serempak bertanya. Jiwa dan pikirannya terhanyut oleh perkataan Ki Ageng Tingkir. Tafsirkanlah dengan batin, sahabatku. Ki Ageng Tingkir kembali menatap langit jingga. Sejenak tidak ada lagi yang berbicara. Lalu semuanya mengangkat kepala mendongak ke langit. Mata dan batinnya mulai terusik untuk mencoba menafsirkan fenomena alam yang sedang terjadi. Raga mereka seakan-akan tidak merasakan hembusan angin senja itu. Semuanya berdiri laksana patung. Jasad mereka sama sekali tidak bergeming dari tempatnya berdiri. Namun jiwa dan rasa menyatu bersama batin. Seraya berusaha keras membuka tabir membaca alam. Mereka memiliki satu tujuan, mencoba menafsirkan dan menerjemah ilmu Hamamayu Hayuning Bawono. Setelah berupaya memakmurkan bumi, maka jiwa menyatu dengan bumi. Sukma meresap dengan alam. Batin menembus setiap serpih dan gerak yang ada di alam raya. Pertautan antara alam raya dan roh. Ya, rasanya ini benar Ki Ageng Tingkir. Ki Bisono memecah keheningan. Begitu juga yang saya rasakan, Ki Bisono. Ki Ageng Tingkir menarik nafas dalam-dalam. Jasadnya mulai merasakan lagi semilir angin pegunungan. Pertautan jiwa dengan alam telah kembali pada raganya masing-masing. Meskipun kita bisa merasakan, belumlah bisa menafsirkan tentang pesan yang alam sampaikan. Tambah Ki Ageng Tingkir. Benar Ki Ageng Tingkir. Ki Cantulo menarik nafas dalam-dalam. Meski sukma kita sanggup berkomunikasi dengan alam, bertaut dan bergumul, rasanya sulit untuk menerjemah dan menafsirkan sabda alam. Padahal kita tahu maksud alam dengan kabaran berita yang dibawanya. Tambah Ki Donoboyo. Itu sebuah pertanda buruk. Namun dalam hal ini, kita sangat kesulitan untuk mengurai pesan tadi. Meski kita tidak bisa mengurai pesan yang disampaikan alam, yang penting kita paham pada pesan yang disampaikannya. Tugas Ki Bisono. Di samping kita pun sudah sanggup mengamalkan ilmu Hamamayuning Bawono yang diajarkan Syekh Siti Jenar. Kekurangan kita kembali pada diri kita sendiri, karena tahapan kita belumlah bisa menyamai guru kita, Syekh Siti Jenar. Ya, walaupun beliau sangat murah hati untuk memberikan ilmu apa saja yang kita pinta. Tambah Ki Ageng Tingkir mulai melangkahkan kaki pelan. Di sampingnya Ki Bisono dan Ki Cantulo, yang lainnya mengikuti di belakang. Hanya kita yang menerimanya ternyata berat untuk mengamalkan dan menguasainya. Meskipun kita secara bertahap dan berangsur-angsur sanggup menggenggamnya. Tidak ada yang salah Ki Ageng Tingkir jika sekalian dalam pertemuan hari ini di aula padepokan fenomena alam yang kita lihat tadi juga pesannya kita kemukakan kepada Syekh Siti Jenar, ujar Ki Donoboyo. Saya setuju, Ki. Ki Cantulo mengangguk seraya mengacungkan ibu jarinya. Saya juga. Begitupun Ki Pringgoboyo dan yang lainnya menyetujui, seiring dengan langkah kakinya yang dipercepat menuju aula padepokan. Matahari semakin merendah, perlahan menyelinap di balik gunung-gunung dengan warnanya yang semakin memerah. Para murid Syekh Siti Jenar satu persatu mulai memasuki aula padepokan dan mengambil tempat duduk masing-masing, bersila di atas tikar pandan yang terhampar. Sebentar lagi senja berganti malam, ujar Syekh Siti Jenar.
Matanya menyapu setiap wajah yang duduk bersila, memenuhi aula padepokan. Warna jingga merah darah yang menciprat di antara serpihan awan pun akan hilang. Semuanya ditelan gelap malam, tanpa cahaya, tanpa ada redup, tanpa ada remang, sama sekali dalam gelap. Tidak akan pernah ada yang terlihat setitik bentuk pun, kecuali hanya warna pekat yang disambut gelap gulita. Sungguh hebat beliau Ki Ageng Tingkir, Ki Bisono berbisik pada Ki Ageng Tingkir yang duduk di sampingnya. Benar Ki Bisono, baru saja kita akan bertanya tentang sabdo alam dan pesannya. Beliau sudah mewakili kalimat dengan yang kita tanyakan. Bisik Ki Ageng Tingkir. Syekh Siti Jenar benar-benar waspada. Permana tinggal berdecak kagum. Hamba Mayu Hayuning Bawono yang telah Andika amalkan belumlah cukup, sehingga alam pun tidak utuh memberikan sabdanya. Namun meskipun demikian, Andika telah sanggup menyatu dengan alam meski belum sempurna. Syekh Siti Jenar memutar tasbih dengan tangan kirinya sambil duduk bersila. Sorot matanya yang penuh wibawa seakan-akan sanggup menembus relung hati para muridnya. Bibirnya selalu meluncurkan zikir, istighfar, dan takbir pada setiap sela-sela perhentian bicara. Namun tidaklah terlalu jauh, hanya tinggal satu tingkat lagi. Akhirnya Andika pun akan sampai pada tingkat penyatuan dengan alam. Ketika ingin menyatu dengan setiap hening malam, tetesnya embun, semilir anginnya, jingganya matahari, bukan soal yang berat. Andika semua akan bisa mencapai tahapan tadi, hanya tinggal selangkah. Benar Syekh, Ki Bisono menganggukkan kepala. Namun sesungguhnya kami telah berada pada tahap rahmatan lil alamin atau belum Syekh? Andika sebetulnya tidak harus mendapat penilaian dariku. Tatapan Syekh Siti Jenar menyapu wajah Ki Bisono yang langsung menunduk, tidak sanggup beradu tatap. Biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan penilaian. Namun dalam hal ini, saya hanya bisa memberikan barometer bagi Andika tentang rahmatan lil alamin atau Hama Mayu Hayuning Bawono. Saya pun berpikir Syekh, sudahkah saya ini menjadi manusia yang telah memberikan rahmat bagi alam? Ki Bisono mengurutkan dahinya. Atau mungkin sebaliknya, hanya menjadi laknatan lil alamin. Padahal banyak orang bilang jika dirinya sedang menebarkan rahmatan lil alamin, tetapi dalam kenyataannya malah menciptakan sebuah kerusakan dan kehancuran. Benar Syekh, seperti yang dikatakan Ki Bisono, kebanyakan orang seperti itu. Antara ucapan dan perbuatannya kontroversi. Tambah Ki Cantulo, Andika tidak harus membicarakan orang lain. Syekh Siti Jenar menghela nafas dalam-dalam. Biarlah mereka seperti itu, karena mereka berbuat demikian, maka hasilnya pun akan mereka tuai pula. Namun sebaliknya, meskipun kita berusaha mengamalkan Hama Mayu Hayuning Bawono, tidaklah selalu menuai hasil baik. Maksud Syekh? Para murid Syekh Siti Jenar serempak bertanya dan terkejut. Tidakkah Andika melihat sabda alam tadi? Syekh Siti Jenar membelokkan tatapannya melalui jendela padepokan ke arah mentari yang hampir menghilang di balik punggung gunung. Alam memberikan pesan berdarah. Saya belum paham. Ki Cantulo garuk-garuk kepala. Artinya berujung pada kematian. Namun Andika jangan takut akan kematian, sebab cepat ataupun lambat pasti akan datang. Syekh Siti Jenar menyapu wajah murid-muridnya dengan tatapan mata tenang dan penuh wibawa. Makanya saya ajarkan Hama Mayu Hayuning Bawono agar memudahkan jiwa ini menyatu dengan alam dan kembali padanya. Orang takut akan kematian karena mereka menduga bahwa mati itu sangat sakit dan mengerikan. Padahal itu semua tidak benar. Mereka yang merasakan sakit akan mati karena sebuah ketakutan dan ketidaksiapan. Padahal kapanpun dan dimanapun kita bisa menemuinya. Tidak harus sakit atau menyakiti. Hal mati itu sangatlah nikmat dan menyenangkan, karena kematian itu sesungguhnya menyatunya kembali jiwa kita pada zat sebelumnya. Bukankah ketika kita belum lahir ke dunia ini,
apalagi belum beranjak menjadi manusia dewasa yang mengerti baik dan buruk, ilmu dan akal, miskin dan kaya, senang dan duka. Bukankah hal itu tidak pernah kita rasakan sebelumnya? Itulah karena kita berada dalam zatnya yang teramat tentram dan tidak terusik oleh sesuatu dan apapun, urainya. Bukankah kematian itu banyak orang yang tidak mengharapkannya? Ujar Pringgoboyo. Ya, Syekh Siti Jenar berhenti sejenak. Karena mereka tidak paham dan mengerti akan kematian. Mungkin mereka takut mati karena terlalu sayang pada istri, anak-anak dan jabatannya. Ki Bisono angkat bicara, sehingga dirinya diliputi rasa takut akan meninggalkan orang-orang yang dicintainya, serta harta benda dan kedudukannya. Akhirnya, mati itu dibuatnya menjadi sesuatu yang menakutkan dan menyakitkan Syekh. Andika tidak salah Ki Bisono. Syekh Siti Jenar menyapa wajah Ki Bisono dengan sorot matanya yang teduh dan tenang. Terlalu mencintai kehidupan duniawi yang bersifat fana dan sejenak. Lalu mereka lupa pada kehidupan hakiki, kehidupan yang sesungguhnya setelah melewati pintu mati. Padahal kematian itu hanyalah sebuah pintu menuju keabadian yang di dalamnya bisa berbalut dengan kenikmatan, penderitaan, kesedihan, tawa, duka, nestapa. Itu semua tergantung kita menanamnya pada kehidupan sebelumnya, yaitu di dunia ini. Hasil pekerjaan apapun yang pernah kita perbuat di dunia fana ini akan kembali kita tuai dan nikmati di alam sana. Bisa bermacam-macam. Namun bagi kita yang mempelajari Hamamayu Hayuning Bawono, tidaklah seperti itu. Apalagi kematian itu bukanlah suatu hal yang menakutkan apalagi menyakitkan. Tetapi kematian itu sesuatu yang teramat indah dan menyenangkan. Jika mereka tidak bisa menemui ajal kapanpun dan dimanapun, tetapi kita sebaliknya, bisakah kita menentukan ajal sendiri? Setidaknya mengetahui datangnya ajal, tanya Ki Bisono. Tentu saja, karena kita berbeda dengan orang kebanyakan yang tidak mengetahui sama sekali akan ilmu Hamamayu Hayuning Bawono. Syekh Siti Jenar menghela nafas sejenak. Bukankah telah saya katakan bahwa ketika kita berada pada tahapan marifat, semuanya menjadi tampak, lalu kita berada dalam akrab. Setelah itu barulah manunggaling kawula Gusti. Ya, saya telah merasakannya pada tahapan marifat, semuanya jadi tampak. Tapi saya kesulitan menuju tahapan akrab dan manunggaling kawula Gusti. Kebo Kedongo berucap. Meskipun demikian, saya sedang berupaya menuju ke tahap yang ingin saya capai. Pasti akan tercapai Ki Ageng Pengging selama kita tidak berhenti berusaha, terang Syekh Siti Jenar. Syekh, saya ingin kembali menanyakan tentang sabda alam tadi. Silakan Ki Cantulo. Maksud dari berita kematian itu seperti apa? Bukankah kita semua pasti akan mati? Benar Ki Cantulo. Namun maksudnya di sini ada keterkaitan dengan Kerajaan Demak. Kematian yang dimaksud di sini terkait dengan para penguasa negeri Demak Bintoro. Syekh Siti Jenar menghentikan bicaranya, seraya jari jemari tangannya memainkan untaian mata tasbih. Dari mulutnya meluncur zikir, istighfar, tahmid, tahlil dan tasbih. Terkait pula dengan persoalan keyakinan, terkait pula dengan kekacauan yang mengancam keamanan dan ketentraman negara, terkait pula dengan banyak persoalan. Kenapa mesti beritanya sampai pada kita? Seakan-akan itu semua akan kita alami. Ya, jadi tidak perlu takut. Bukankah saya sudah membekali Andika semua dengan ilmu, sehingga tidak menjadikannya aneh dan menakutkan? Sebaliknya, kenikmatanlah yang akan kita sambut. Mengapa hal itu mesti harus menimpa kita, Syekh? Bukankah kita tidak melakukan kesalahan? Lupakah Andika pada uraian saya tadi? Di sini tidak lagi berbicara siapa yang benar dan salah, karena ini semua sudah menjadi kehendak alam, sunatullah. Karena kehendak alam,
Makanya ilmu Hamamayu Hayuning Bawono sebagai penyempurnaan. Saya kurang paham. Kibisono memijit keningnya yang dikerutkan, lalu menatap tikar pandan yang didudukinya. Rasanya tidak perlu dipahami untuk saat ini. Pemahaman tentang hal tadi akan Andika genggam menjelang peristiwa itu mendekat. Terang Syekh Siti Jenar tenang. Meski Andika tahu akan hal tadi, amalkanlah Hamamayu Hayuning Bawono. Bertebaranlah seperti sebelumnya Andika di atas tanah Jawa Dwipa ini untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam. Baiklah Syekh, saya tetap akan menebar rahmat bagi sekalian alam. Rahmatan lil alamin, Hamamayu Hayuning Bawono, ujar Kibisono. Karena apapun yang saya lakukan dalam penyebaran agama Islam ini bukan untuk mencari popularitas, bayaran, apalagi jabatan atau kekuasaan, serta pengaruh. Namun itu semua saya dasari dengan keikhlasan dan keriduannya. Semoga pula Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Amin. Malam ini cuaca cerah. Lihatlah bintang gemintang berkedip-kedip di atas langit. Jayodento mengangkat kepalanya mendongak ke langit. Persiapkanlah diri kalian, senjata kalian, dan akal kalian. Lalu menatap pasukan berpakaian serba hitam yang berbaris rapi. Mereka sejumlah pasukan pemberontak yang telah mendapat gemblengan olah kanuragan dari para pendekar berlatar rampok, Kebo Bunowo dan kawan-kawan. Di samping ilmu keprajuritan dari Jayodento, bagaimana kesiapan Andika semua? Kebo Bunowo keluar dari sebuah pendopo yang dijadikan markas. Tempat yang mereka diami terpencil dari penduduk karena berada tepat di pinggiran hutan. Saya kira mereka sudah siap Ki Benowo, ujar Jayodento mendekat. Baguslah jika telah siap. Ki Benowo mengangguk-anggukkan kepala. Sasaran pertama, tentu saja sesuai dengan rencana. Jayodento setengah berbisik. Malam ini kita harus bisa melumpuhkan Kademangan Bintoro. Jika sudah berhasil, langsung kita duduki dan kuasai. Di sanalah selanjutnya pusatkan sebagian kekuatan kita, lalu perlebar sayap. Andika memang cerdas Dento. Raut wajah Kebo Bunowo berseri. Namun sudah memungkinkankah kita menggempur Kademangan Bintoro? Saya kira mungkin Ki Benowo, sebab kekuatan Kademangan Bintoro sudah melemah. Daya pikir rakyatnya sudah terpengaruh dengan ajaran hidup untuk mati yang Andika ajarkan dari Syekh Siti Jenar itu, sehingga mereka banyak yang bunuh diri dan tidak semangat hidup. Terang Jayodento. Apalagi membela negerinya dari serangan kita. Memikirkan diri sendiri pun sudah tidak tenang. Benar Dento, sedingnya Kebo Bunowo. Hebat juga pengaruh ilmu Syekh Siti Jenar jika demikian, terutama untuk membuat kekacauan. Kapan kita akan berangkat? Loro Gempol menyilangkan golok di dadanya. Rasanya saya sudah tidak sabar, ingin memenggal leher penguasa Kademangan Bintoro. Kita akan melakukan penyerangan jelang tengah malam, jawab Jayodento. Ketika mereka lengah dan baru saja menuju tempat tidur untuk bersengkrama dengan mimpi-mimpinya. Ya, saya setuju, ujar Loro Gempol, diiringi tawanya yang berderai. Hai para pasukan Gelap Sewu, Andika dalam penyerangan nanti, jangan ragu-ragu untuk membunuh. Tidak perlu kalian mengasihani musuh sebelum mereka bertekuk lutut. Siap, jawab pasukan Gelap Sewu serempak. Bagus, jika Andika semua sudah siap, kita akan berangkat dan bertindak sesuai rencana yang telah disusun oleh Jayodento. Terang Loro Gempol. Mereka percaya sepenuhnya pada setiap nasihat Jayodento. Malam semakin larut. Udara terasa semakin dingin, mengusik pori-pori kulit. Meski berpakaian tebal tetap terasa. Meski berada dalam ruangan, tetap angin malam menyelinap melalui lubang-lubang angin yang membentengi pendopo Kademangan Bintoro. Di ruang pendopo Kademangan Bintoro tampak Ki Demang dan Ki Sakawargi, ulama yang dianggap berilmu tinggi di Kademangan, juga beberapa santrinya, dan ditambah beberapa prajurit senior.